Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua pada pagi hari ini mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah, ya, dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu salat subuh. Dan semoga langkah-langkah kita dan niat kita dicatat sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di Masjid Al-Hidayah ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Na'am, barakallahu fikum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-mujahadah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, pada pertemuan sebelumnya ada hadis atau ada dua hadis lagi yang belum kita bacakan terkait dengan bab sebelumnya, yaitu bab terkait, ya, al-mubadaratu ilal khairat. Syukran, jazakallah khair. Yaitu bab terkait dengan al-mubadaratu ilal khairat, yaitu bersegera, ya, dalam melakukan kebaikan. Dan masih ada dua hadis lagi yang kita akan bacakan di sini sebelum kita masuk pada bab yang baru. Ya, itu hadis yang as-sabi', ya, hadis yang ketujuh dalam pembahasan bab sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh, ya, sebelum munculnya 7 perkara. Maksudnya kita dahuli, ya, kita disuruh bersegera melakukan amalan-amalan soleh sebelum datangnya 7 perkara ini. Ya, karena kalau sudah datang 7 perkara ini, maka seseorang itu akan sulit untuk melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan ibadah dengan segera. Bahkan mungkin nggak bisa beramal ketika sudah datang 7 perkara yang ini. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Ya, tidaklah kalian menunggu, yang pertama adalah illa faqran munsiyan, ya, kecuali kefakiran munsiyan, ya, yang menyebabkan, ya, atau yang menyebabkan kalian lupa. Jadi orang kalau sudah fakir, jemaah, dia sibuk cari apa?
dunia, pundi-pundi. Dia sibuk cari uang, cari cuan dan yang lainnya, sehingga apa? Sehingga dia pun dilupakan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Orang kalau sudah fakir, ya, itu akan menyebabkan melupakan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datangnya 7 perkara ini. Karena kalau sudah datang 7 perkara ini, bisa-bisa kalian lambat dalam beramal, tidak bersegera dalam beramal, bahkan mungkin kalian nggak bisa beramal. Yang pertama apa? Illa faqran munsian, kecuali ya kefakiran yang melupakan. Ya, jadi kefakiran yang melupakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah fakir miskin diuji dengan ekonomi, dia sibuk akhirnya mencari dunia sehingga dia pun lupa. Ya. Dia lupa ke masjid, dia lupa sholat berjamaah, dia lupa menuntut ilmu, dia lupa mendidik anak dan istrinya. Kenapa? Karena sibuk dia. Ya, yang dia cari apa? Pundi-pundi ya uang. Ya, jadi melupakan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah datang ini, maka akan terasa sulit, berat untuk seseorang bersegera dalam melakukan amalan. Au ghinan mudghiyan, atau kekayaan ya yang melampaui batas, atau kekayaan yang membuat kalian itu melampaui batas, sombong. Ya, kalla innal insana la yadgha. Ya, sekali-kali manusia itu ya melampaui batas. Ya. Jadi manusia itu adalah melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas manusia? Ar-ra'ahus taghna. Ya, ar-ra'ahus taghna. Jadi dia memandang dirinya itu kaya. Orang kalau sudah kaya, ya, akan muncul biasanya sifat apa? Kesombongan, merendahkan ya orang lain. Nah, kalau sudah kaya, ya dia akan mudah untuk merendahkan orang lain. Ya, kemudian dia ya karena memiliki harta, memiliki kekayaan, ya, kemudian dia pun ya merendahkan orang lain. Ya. Jadi kalau sudah kaya susah nanti apa namanya? Melakukan amalan ini. Ya, dia sibuk ya menghitung-hitung hartanya. Ya, dia sibuk mencari harta, ya. Kemudian dia pun meremehkan apa? Orang lain. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah ya batarul haq, menolak kebenaran. Ya, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya. Jadi ketika ada suatu kebenaran yang datang, mungkin datang dari orang yang level sosialnya, statusnya di bawahnya dia. Karena dia merasa dirinya kaya, akhirnya dia melampaui batas. Ya, dia merendahkannya. Ya, seperti itu. Dia tolak, padahal kebenaran itu datang dari orang yang mungkin level status sosialnya di bawah dia. Karena dia merasa orang punya, orang kaya, dia nggak mau menerima kebenaran tersebut dari orang yang bawahnya. Atau mungkin karena dia kaya, dia punya harta, kemudian dia pun meremehkan orang lain. Ya, dengan mengatakan misalnya, ya, kamu lihat dulu, kamu ngomong sama siapa? Ya, kalau mau ngomong sama orang, lihat-lihat. Nah, ini biasanya muncul sifat kesombongan dalam perkataan. Ya, kalau dikatakan kamu ngomong, lihat dulu kamu ngomong sama siapa? Ya, sama Anda. Ya, seperti itu. Jadi meremehkan karena kamu nggak pantas, ya, duduk dengan saya, ya, atau bergaul dengan saya, sehingga dia pun melampaui batas, sehingga ada lupa tuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah datang ini, ya, maka dia pun ya melampaui batas. Seperti itu. Au maradan mufsidan, atau ya kalian menunggu datangnya penyakit yang merusak. Ya, kalau jiwa sudah sakit, maka dada akan semakin sempit, mudah emosi, ya, sulit untuk beribadah, ya. Iya atau tidak, jemaah?
Iya, kalau sudah sakit, ya, maka sulit kita untuk beribadah. Ya, dada semakin sempit, ya mungkin bawaannya emosi, beda dengan orang yang sehat. Ya, maka kalau orang sudah sakit susah untuk beribadah. Makanya Nabi katakan, badiru bil a'mali sab'an. Ya, jadi bersegeralah melakukan amalan sebelum datangnya 7 perkara ini, di antaranya tadi ini. Au maradun mufsidan, ya, penyakit yang merusak. Kalau sudah datang penyakit susah untuk kita beribadah. Ya. Kalau kita mungkin bapak-bapak, aduh encok, ya, asam urat, susah untuk sholat berdiri, harus pakai kursi, ya kan? Makanya selagi kita sehat, sholat berdiri. Nanti suatu saat datang masa di mana kita sakit, nggak bisa sholat sambil berdiri. Maka bersegera kita, mumpung masih sehat. Ya, seperti itu. Karena kalau sudah sakit, ya, kita akan sulit untuk melakukan bersegera. Mau ke masjid aja susah. Kenapa? Nggak bisa jalan cepat-cepat. Ya, kenapa? Karena sudah, ya, sakit. Ya, maka kita yang masih muda-muda ini, ya, maka bersegera melakukan amalan sebelum nanti datangnya sakit yang merusak. Seperti itu. Au haraman mufnidan, atau kalian menunggu tua yang membuat kalian itu di sini disebut mufnidan itu pikun, ngelantur. Apa jemaah? Ngelantur. Kalau orang sudah pikun, tua kemudian pikun, ini susah untuk beribadah. Apalagi konsentrasi untuk beribadah sudah susah jemaah. Ya. Makanya sebelum tua yang membuat kita pikun, maka hendaknya kita beribadah dari sekarang. Nanti suatu saat khawatir kita tua kemudian dalam keadaan pikun. Makanya dalam zikir pagi dan petang Nabi mengajarkan kita doa, Rabbi ya'udzubika minal kasli wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, wasu'il kibar, dan buruknya di masa tua. Di antaranya adalah kalau tua pikun, ngelantur. Ya, ada orang yang sholat, Pak, orang tua, tapi dia kemana-mana pandangannya. Ya, jadi dia sholat pun rakaatnya lupa misalnya. Maka jangan sampai, ya, sudah datang masa tua baru kita beribadah. Susah untuk beribadah kita dalam kondisi semacam itu. Ya, sudah susah, ngelantur. Ya, pikirannya kemana-mana. Maka hendaknya badiru bil a'mal. Maka bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datangnya masa tua yang membuat kalian pikun. Ya. Au mautan mujhizan, atau kalian menunggu kematian yang datangnya tiba-tiba. Ya, dan ini diantara min asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mati al-mautu faja'ah, mati mendadak. Ya, kita dapati sekarang jamaah banyak, ya, tidak sedikit yang mati dalam keadaan tiba-tiba. Baru kemarin saya lihat, atau tadi baru sholat subuh. Kematian mendadak bagi orang beriman itu rahmat jemaah. Ya, tapi kematian bagi orang-orang kafir, orang durhaka itu, ya, azab bagi mereka. Belum siap-siap. Ya, makanya di sini jangan sampai, ya, kita menunggu kematian yang datangnya tiba-tiba. Ya, kematian itu tidak mengenal, ya, usia, tidak mengenal tempat. Dimanapun, ya, kematian menghampiri kita, ya sudah, selesai hidup kita di dunia. Di dunia selesai, tapi di akhirat belum nanti di alam barzakh. Ya, seperti itu jemaah. Ya, makanya sebelum datangnya kematian secara tiba-tiba, maka hendaknya kita beramal. Ya, yang namanya kematian itu enggak mengenal usia. Tenang saja, ya, usia saya masih 26, masih lama. Ya, Nabi aja meninggal umur usia berapa? 60 berapa? 3, 5, 7. 63. Ya. Seperti itu. Ya, makanya kita suruh beramal jemaah.
Jangan sampai nanti datang kematian yang datang tiba-tiba, kita baru mau beramal. Ya. Kita baru mau beramal, ya. Seperti itu. Makanya di antara amalannya adalah ya idza mata ibnu Adam ya in qata amaluhu illa min thalathin. Ya. Jadi apabila mati anak Adam maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga. Makanya kita ini di antara tips dari Nabi. Kalau mau kita mendapatkan pahala yang terus-menerus beramal sehingga ketika kita pun sudah mati, argo pahala jalan terus. Ya, argo pahala jalan terus. Ya, shadaqatin jariyah. Ya, shadaqatin jariyah atau ilmun yuntanfa'u bih. Aw waladin salih yad'u lahu. Itu sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian anak yang soleh yang mendoakan ya orang tuanya. Ya ini jemaah. Jadi jangan sampai kita menunggu kematian yang datangnya tiba-tiba baru kita mau beramal. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Ya, atau kalian menunggu munculnya dajjal. Ya, dan dajjal itu fasyarrun ghaib. Ya. Dan dajjal itu buruk, ya, dan yang gaib, yang belum nampak sekarang. Yuntadhar, yang kalian nanti, yang akan dinanti. Apakah nanti kita mau beramal setelah datangnya dajjal? Ya, maka sebelum datangnya dajjal maka kita beramal. Badiru bil a'mal, maka segeralah kita melakukan amalan. Jangan sampai nanti udah datang dajjal baru kita beramal. Ya, karena sudah fitnahnya sudah besar nanti kalau sudah datang dajjal. Ini kata Nabi SAW, sebelum dajjal yang asli itu muncul maka akan muncul dajjal 30 dajjal yang kecil. Ya. Seperti itu. Maka jangan sampai kita mau beramal pas nunggu datangnya dajjal. Padahal dajjal itu adalah fitnah di antara fitnah terbesar pada akhir zaman. Ya, yang mana banyak orang, ya, kecuali orang-orang beriman, ya, yang tahu tentang hakikat dajjal. Ya. Bagaimana mereka tidak beriman, bagaimana mereka tidak mengimani dajjal. Ya, sementara kalau dajjal singgah di sebuah negeri yang tadinya kering jadi subur. Yang dia subur jadi kering. Ya. Seperti itu. Kemudian dajjal bisa menghidupkan orang mati. Orang tersebut dibelah kemudian dihidupkan kembali oleh dajjal. Ya. Dajjal membawa air dan api. Ya. Jadi semua yang tidaklah ya tempat yang disinggahi dajjal melainkan kalau didatang jadi subur, dia tinggal jadi kering. Ya, maka banyak orang terfitnah. Ya, seperti itu. Awis sa'ah fasa'atu adha wa amr. Atau kalian menunggu datangnya hari kiamat. Yang hari kiamat itu adalah sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih pahit. Ya. Jangan sampai kita sudah datang hari kiamat baru kita mau beramal jemaah, ya sudah telat. Ya. Maka Nabi memerintahkan kepada kita badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah melakukan amalan sebelum datangnya 7 perkara. Tadi 7 perkara tadi. Apa? Faqran munsian. Ya, kefakiran yang melupakan. Ya, gina mutghiyan, kekayaan yang melampaui batas yang membuat kita sombong. Au maradun mufsidan, ya, penyakit yang merusak. Au haraman mufnidan, tua yang mengakibatkan pikun. Au matan mujhizan, ya, kematian yang datangnya tiba-tiba. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Atau kalian menunggu dajjal, ya, yang yang dia yang buruk, yang gaib, yang akan dinanti. Awis sa'ah, atau kalian menunggu hari kiamat, yang hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit. Maka hendaknya kita senantiasa bersegera dalam melakukan amalan. Dan kemudian hadis yang terakhir dalam pembahasan sebelumnya adalah masih dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di hari pada perang Khaibar. Perang Khaibar ini perang antara siapa jemaah?
Ya. Ya. Nah, barakallahu fik. Muslim dan mukmin dan Yahudi. Kan ada tuh syairnya. Ya. Apa? Khaybar ya Yahud Jaisul Muhammad saufa ya'ud. Ya. Perang Khaybar antara perang orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi. Nah, suatu hari kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, beliau berkata, ya, la'utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah. Ya. Aku akan memberikan, ya, hadhihi ar-rayah, panji, ya, peperangan ini atau bendera. Ar-rayah dimaknai bisa panji atau bendera. Ya, aku akan berikan bendera atau panji peperangan ini kepada seseorang yuhibbullah wa rasulah, kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, yaftahullahu ala yadayhi, ya, yang Allah akan memenangkan peperangan tersebut melalui tangannya. Ya, jadi Nabi akan memberikan panji peperangan ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memenangkan peperangan ini melalui tangannya, melalui kepemimpinannya. Ya, qala Umar, maka berkata Umar, ya, radhiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin. Kata beliau, aku tidak pernah ingin menjadi seorang pemimpin atau menjabat sebuah jabatan kecuali pada hari ini. Sahabat itu ya sangat tidak mau menerima jabatan kepemimpinan, enggak mau. Mereka tahu tanggung jawabnya itu begitu besar. Makanya naif sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu berselisih dalam urusan politik, jemaah. Ini kecil sekali dalam Islam. Ya, seperti itu. Nah, Umar, ya, beliau sampai mengatakan ma ahbabtu al-imarata illa yauma idzin. Aku tidak pernah menginginkan, ya, jadi pemimpin, menjadi seorang pemimpin kecuali pada hari ini. Kenapa? Ya, nah ini yang menjadi pembahasan hadisnya. Karena beliau bersegera untuk melakukan kebaikan. Karena Nabi bilang, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah. Ya, aku akan berikan panji bendera, ya, peperangan ini kepada seseorang yang orang tersebut dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ketika Umar mendengar itu, ya, Umar mengatakan, aku tidak pernah ingin menjadi seorang pemimpin, seorang panglima kecuali pada hari ini. Ya, fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka Umar pun menampakkan diri. Maksudnya menampakkan diri supaya beliau dipanggil, ya, agar diberikan bendera panji tersebut. Ya. Dan beliau ini berusaha. Beliau bukan ingin bukan ingin yang lain-lain. Karena beliau itu bersegera. Ya. Karena yang Nabi sebut adalah orang yang menerima panji ini adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tentunya para sahabat itu, ya, bersemangat untuk itu. Mereka berharap mereka lah yang akan diberikan bendera tersebut. Maka Umar pun menampakkan diri di depan Nabi agar supaya, ya, dia berharap raja'a an ud'a laha, supaya agar dia yang dipanggil dan menerima panji tersebut. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Umar ketika Rasul memanggil Ali, ya, Umar enggak hasad, jemaah. Ya, tidak sikut-sikutan dengan Ali, enggak. Kalau kita kan, wah, ente enggak pantas pegang bendera panji itu, yang pantas ana. Ya. Ini sahabat enggak seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali radhiyallahu anhu, fa'atahu iyyaha, maka Nabi pun memberikan panji bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, kemudian Nabi berkata kepada Ali, imshih wa la taltafit hatta yaftahallahu alaik. Ya, majulah ke hadapan. Ya, bergeraklah maju ke depan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Wala taltafit." Dan jangan kamu menoleh, jangan nengok ke belakang. Kalau sudah suruh maju, maju. Ya, jangan nengok ke belakang hatta yaftahallahu alaik. Ya, sampai Allah memenangkan ya bagimu, memenangkan peperangan ini bagimu. Ya, jadi kalau sudah maju dalam peperangan, jangan mundur dan jangan nengok ke belakang. Ya. Fasara Aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasarakha. Kemudian Ali pun bergerak beberapa langkah, thumma waqafa. Kemudian beliau pun berhenti. Walam yaltafit, tapi beliau itu enggak menengok, enggak menoleh ke belakang. Tetap jalan maju ke depan, ya, kemudian beliau berhenti, ya. Kemudian beliau dengan fasarakha, dengan suara berteriak. Karena mungkin sudah jalan, ya, kita kalau ngomong orang di belakang dengan orang berhadapan dengan kita, suara jelasan ya ada di hadapan kita. Mungkin kalau saya ngomong sama orang yang di belakang, saya menghadap ke sana, kurang dengar. Tapi kalau berhadap-hadapan pasti dengar. Dan ini diantara ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qalal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Yaitu sesungguhnya jawaban orang-orang beriman itu apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ya, agar Rasul menghakimi, mengadili di antara urusan mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena kata Nabi ketika Ali disuruh imshi, ya, majulah ke hadapan, bergerak ke depan, wala taltafit, jangan nengok, jangan menengok ke belakang, jangan menoleh. Maka Ali ketika berjalan, beliau itu langsung berjalan dan beliau ingin menanyakan sesuatu, tapi beliau enggak nengok ke belakang, tapi beliau dengan suara lantang, "Ya Rasulullah, ala madza uqatilan nas?" Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi manusia? Ya, tapi Ali ngomong tidak menoleh karena perintah Nabi jangan apa? Jangan menoleh. Seperti itu. Kalau kita kan Nabi bilang A, terus kita lakuin B. Ya. Para sahabat begitu, bersemangat sampai ya seperti itu. Jangan noleh, jangan noleh. Seperti itu. Nabi bilang A, ya A. Nabi bilang B. Nabi bilang B, sahabat B. Ya tidak pernah menyelisih. Ini ada sebagian dari kita, Nabi bilang A. Kemudian, oh kata ustadz saya B. Kata ustadz saya B. Jadi perkataan Nabi ya dikalahkan dengan perkataan ustadz. Seperti itu. Ya. Nah kemudian ketika Ali mengatakan atas dasar apa wahai Rasulullah aku memerangi manusia? Ya qala, maka Nabi mengatakan qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Perangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah zat yang wajib diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka telah melakukan hal demikian, maksudnya mereka telah melakukan apa yang diperintahkan, mereka bersyahadat, ya, bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, faqad mana'u minka, ya, maka sungguh ya tertahan atau terjagalah dari mereka dima'ahum, darah-darah mereka itu terjaga, wa amwalahum, dan harta-harta mereka pun terjaga. Ya, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak-haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau orang sudah syahadat, ya, sudah masuk Islam, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Dia terjaga darahnya. Tidak boleh seseorang ya ketika dia seorang muslim kita tumpahkan darahnya atau kita bunuh dengan sengaja, ini enggak boleh. Ya. Atau kita ambil hartanya, enggak boleh juga. Ya, kecuali dengan haknya. Maksudnya dengan haknya, ya misalnya dia melakukan kekufuran, ya, atau dia murtad misalnya, ya, sebagaimana hadis Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, masih murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Yang bunuh bukan kita jemaah, itu pemimpin, ya, dalam menerapkan. Atau misalnya dia membunuh jiwa, ya, dengan sengaja, maka dia pun kalau terbukti dia membunuh dengan sengaja, maka dia harus dikisos, ya, harus dikisos.
Seperti itu. Ya. Itu maksudnya illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi titik pembahasan adalah tadi, ya, bagaimana Umar beliau itu bersegera untuk melakukan kebaikan. Beliau berharap panji bendera tersebut diberikan kepada Umar, seperti itu. Ya, ini diantara, ya, oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran para sahabat itu diantaranya adalah ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang pertama-tama memperolehnya. Seperti itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, ini para nabi dan rasul itu, innahum, mereka itu adalah yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka itu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Itu para nabi dan rasul. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan, ya, pada pertemuan yang lalu, yaitu bab terkait al-mubadarah, ya, ilal khairat, yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu bab, ya, al-mujahadah. Ya, bab terkait dengan al-mujahadah. Ya, para ulama, ya, mereka sebagian dan tidak sedikit yang mengartikan mujahadah itu, ya, diartikan bersungguh-sungguh. Ya, tapi kalau kita di sini sebagaimana penjelasan ulama yang lainnya, jadi al-mujahadah kita artikan sebagai berjuang dalam ibadah. Ya, karena kalau kan kata dari mujahadah itu jahada yujahidu mujahadatan atau jihadan masdarnya. Jadi berjuang artinya. Jadi kita artikan berjuang dalam beribadah. Ya, karena kalau makna bersungguh-sungguh itu al-ijtihad fil ibadah. Jadi bersungguh-sungguh dalam ibadah itu al-ijtihad fil ibadah. Kenapa kita artikan berjuang? Karena yang namanya ibadah itu butuh perjuangan. Ya, adanya rintangan, adanya ujian, adanya penghalang, maka kita ditekankan untuk berjuang. Ya, seperti itu. Karena namanya berjuang pasti ada rintangan-rintangan, ujian dan yang lainnya, jemaah. Nah, seperti biasa Al-Imam Nawawi rahimallahu taala beliau membawakan firman Allah, ya, sebelum beliau menukilkan hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan ini. Ya, dan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, ya, adalah dalam surat Al-Ankabut di ayat ke-69. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina, ya, dan orang-orang yang berjuang, ya, di jalan kami, fina, yaitu di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan, ya, baginya jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ihsan itu diartikan, ya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, muraqabah, ya, seperti itu. Jadi ayat ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala termasuk di antara suratul Makkiyah. Ya. Suratul Makkiyah berarti ayat yang diturunkan di Makkah. Nah, di antara, ya, dakwah Nabi di Mekah itu terkait dengan apa, jemaah? Dengan tauhid, dengan dakwah dan yang lainnya. Ya. Dan ayat ini, ya, sebenarnya tidak terkait dengan ayat jihad. Ya. Karena jihad itu, jemaah, ya, ada jihad dengan dengan pedang, ada jihad dengan lisan atau berdakwah. Nah, jihad dengan pedang ini merupakan sarana atau jihad kita, peperangan. Ataupun jihad lisan ini merupakan tujuan dengan berdakwah kita. Ya. Jadi kalau tujuan sudah tercapai maka nggak perlu lagi sarana. Jadi Nabi itu berdakwah berjihad, ya, itu dengan dakwah.
Tapi kenapa jihad terkadang dengan pedang? Ya karena dakwah Nabi dihalangi, dakwah Nabi diperangi, maka mau tidak mau harus dengan pedang. Tapi kalau tujuan itu sudah tercapai, maka nggak perlu lagi sarana. Jadi jihad dengan pedang ini sarana, jihad dengan lisan dan berdakwah ini adalah merupakan tujuan. Ya, jadi sehingga ayat ini walladzina jahadu fina, ya, dan orang-orang yang berjuang dalam apapun aja. Jadi berjuang dalam segala hal. Ya, bisa dengan dakwah, ya. Kita berjuang dalam memberantas maksiat, kita berjuang dalam mendidik, ya, generasi muda dan yang lainnya. Ya, dan ayat ini, ya, karena syariat jihad jemaah itu belum turun ketika di fase Mekah. Kenapa? Karena kondisi umat Islam pada saat itu adalah masih lemah. Syariat jihad itu adanya di mana? Di Madinah. Ya, dan ini juga ayat di dalam surat Al-Ankabut, misalnya dalam ayat yang ke-6 juga Allah berfirman, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi." Barang siapa yang berjihad, maka sungguh jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian misalnya di dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka berjihadlah dengan jihad yang besar, itu dengan dakwah, dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ayat ini bukan hanya terkhusus terkait dengan masalah jihad qital, jihad peperangan atau jihad pedang. Jadi tidak semua jihad itu dimaknai dengan peperangan jamaah. Jadi ayat ini terkait dengan berjuangnya kita dalam, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina, ya, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Ya. Jadi kalau orang sudah berjuang, maka Allah akan tunjukkan jalan kebaikan baginya. Itu jalan-jalan kebaikan. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi makna daripada ayat ini adalah terkait dengan, ya, berjuang dengan dalam dakwah, berjuang dalam menuntut ilmu, berjuang dalam melakukan ibadah yang wajib. Ya, ini masuk, ya, ke semuanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maknanya bukan hanya dengan jihad dengan qital atau jihad peperangan atau jihad dengan pedang, tapi maknanya ini mencakup, ya, cakupan yang sangat luas. Termasuk berjuang dalam menuntut ilmu, berjuang dalam melakukan, ya, ibadah dan yang lainnya. Nah, kemudian jawab yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya yang beliau kutip di dalam surat Al-Hijr di ayat ke-99. Ya. Qala Allah taala, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Rabbmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin ini maknanya adalah al-maut, yaitu kematian. Ya, ketika kita dialog antara penghuni surga menanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Ya, mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu adalah orang-orang yang enggak mengerjakan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami enggak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami adalah orang yang berbincang-bincang, ya, menjelekkan tentang Islam dengan orang-orang yang membincangkan tersebut. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami adalah dahulu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sampai datangnya al-yaqin, maknanya kematian. Jadi yang namanya beribadah, berjuang kepada Allah sampai mati jemaah. Ya, jadi enggak ada itu istirahat. Aduh, Ustaz, saya mau enggak salat subuh seminggu aja, Ustaz. Ya. Ya, namanya salat kewajiban, harus setiap saat waktunya masuk salat. Jangan, aduh Ustaz, saya capek bener nih, mau salat subuh seminggu aja enggak salat subuh, Ustaz. Misalnya. Ini enggak boleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya.
Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin, kematian. Bahkan Nabi SAW, beliau itu ketika sakitnya, beliau sampai ya dipapah ya untuk apa? Salat sama istri beliau. Akhirnya beliau pingsan. Ya, beliau pingsan. Sampai pingsan beberapa kali jemaah. Tapi beliau menjelang akhir hayat beliau tetap melakukan apa? Salat jemaah. Sampai akhirnya digantikan oleh Abu Bakar. Wah, ini yang ajib sekarang. Ya, mengaku wali Allah tapi enggak salat. Ya, ajib. Ya. Wali siapa ini jemaah? Nabi aja ya, makhluk yang paling termulia. Ya, di akhir hayat beliau masih mengerjakan salat. Ya. Tapi ada orang sekarang ya mengaku wali tapi enggak mengerjakan salat jemaah. Ya. Nabi saja tidak terlepas beban syariat, apalagi kita jemaah. Ya, seperti itu. Nabi masih berjuang ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya beliau kan sampai sempat enggak sadar jemaah. Dibangunin enggak bangun-bangun. Tapi ketika ada yang mengatakan as-shalah, salat, bangun Umar. Apakah manusia sudah salat? Ya kan? Ya, Nabi, para sahabatnya masih berjuang untuk melakukan ibadah jamaah. Ya, maka ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabb ya, pada Rabbmu sampai datangnya kematian. Jadi enggak ada jamaah dalam ibadah itu ya kita beristirahat, apalagi perkara-perkara yang wajib. Ya, ini terus sampai datangnya kematian. Kemudian ayat selanjutnya ya. Ya, ayat selanjutnya di sini disebutkan di dalam surat Al-Muzammil di ayat yang ke-8. Qala Allah Ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Dan sebutlah nama Rabbmu dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah ya kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, di sini disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya menyebutkan bahwasanya makna daripada wa tabattal ilaihi tabtila maknanya adalah al-inqita. Maksudnya terputus. Maksudnya orang itu terputus dengan makhluk, dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beribadah dengan penuh ketekunan. Maksudnya dia benar-benar fokus. Al-inqita terputus dari makhluknya. Dia fokus kepada Allah. Nah, makna al-inqita di sini maksudnya orang tersebut dia beribadah ikhlas karena Allah dan dia berkhalwat kepada Allah. Dia menyendiri. Ya, dia berkhalwat, dia fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penuh ketekunan. Ya, dia berzikir sendirian, ya, kemudian dia tilawah Quran, ya. Ini makna berkhalwat, dia i'tikaf, ya, dia bermunajat kepada Allah, dia salat malam, ya, dia berzikir sendirian. Nah, ini bentuk daripada berkhalwat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia fokus. Jadi sebutlah nama Rabbmu wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Maksudnya dia fokus. Ya, dia fokus jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya, diganggu dengan hal-hal yang maksudnya dia bersungguh-sungguh berjuang ya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala menyambung di ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi wa'bud rabbak. Jadi beribadahlah, dan ibadah ini tentunya ada yang perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah. Yang wajib seperti perkara-perkara yang mahdhah seperti salat, puasa, zakat, haji. Adapun perkara-perkara yang sunnah, kita ini kan mencangkup seluruh ibadah. Jadi bukan hanya yang mahdhah saja. Bukan hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah juga. Ya, seperti apa misalnya? Banyak hal jemaah. Ya. Kita mengajak
istri jalan-jalan, anak jalan-jalan. Itu kan membahagiakan. Ini perkara-perkara yang yang sifatnya bukan mahdhah, jemaah. Ya. Jadi ibadah ini di sini sifatnya umum, bukan hanya perkara yang wajib. Yang sunnah pun juga termasuk di dalamnya, jemaah. Ya. Nah, kemudian ya ayat selanjutnya di dalam surat Al-Muzammil, ya, di ayat yang terakhir ini, di ayat ke-29. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum ya khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Ya. Kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Ya. Kebaikan apa saja ya yang kamu lakukan ya atau yang kamu persembahkan untuk dirimu, ya, tajiduhu 'indallah, niscaya kamu akan memperolehnya di sisi Allah, huwa khairan wa a'zama ajra, sebagai balasan yang baik dan sebagai balasan yang sangat besar, jemaah. Jadi sejatinya, jemaah, ibadah yang kita lakukan itu sejatinya buat siapa? Buat kebaikan buat diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya apabila seorang itu melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut untuk dirinya. Ya, wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Ya, seperti itu. Jadi kebaikan apa saja yang kita lakukan, ya, ini makna di sini khairin, ya. Ini nakirah. Jadi kebaikan apa saja yang kita lakukan. Ya, kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk dirimu, tajiduhu 'indallah, niscaya kalian akan memperolehnya di sisi Allah. Balasannya huwa khaira wa a'zama ajra. Ya, sebagai balasan yang baik dan yang besar, jemaah. Ya, berlipat-lipat, jemaah. Ya, berlipat-lipat. Jadi kebaikan apa saja yang kita lakukan, yang kita persembahkan, sejatinya itu kembali kepada diri kita. Sama seperti orang bersedekah, jemaah. Orang bersedekah, manfaatnya itu yang utama kepada siapa? Kepada siapa? Kepada diri kita yang bersedekah. Adapun orang yang memperoleh sedekah, ya mungkin kita kasih uang, kita kasih makan, habis begitu saja. Tapi yang tetap kebaikan tersebut kepada orang yang memberi akan tetap terus pada sampai hari kiamat. Ya, dan kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, ya, maka niscaya kalian akan memperoleh, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang baik dan yang besar. Oleh karena kita berjuang dalam melakukan ibadah. Tentunya dalam perjuangan pasti ada rintangan, ada ujian, ada cobaan, dan kita harus berjuang, jemaah. Ya, melewati itu. Kita sholat subuh, ya, lagi ngantuk-ngantuknya. Kalau kita nggak berjuang, jemaah, melawan rasa kantuk, ya kita tidur aja, terusin. Ya, kita menuntut ilmu ba'da subuh. Ya, kalau kita nggak berjuang, ya kita pulang aja, ya. Seperti itu. Jadi ini butuh perjuangan, jemaah. Dan ayat yang terakhir yang beliau bawakan, jemaah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-273, ya. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Ya, dan harta apa saja, ya, dan harta apa saja yang baik yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Jadi kita suruh berjuang. Apa saja harta yang baik, apa saja yang kita infakkan, yang kita keluarkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ya, makanya jangan kita meremehkan sebuah kebaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, dan janganlah kamu meremehkan, ya, sebuah kebaikan. Walau antal qabi wajhin talaq. Walaupun kalian itu bertemu dengan saudaranya dengan wajah tersenyum. Seperti itu, jemaah. Ya. Jadi kebaikan apa saja. Na'am, barakallahu fikum. Dan hadis yang pertama, jemaah. Ya, sebelum kita membacakan hadis yang pertama, di sini para ulama juga menyebutkan bahwasannya biasanya al-mujahadah atau mujahadatun nafs, ya, berjuang
ya dalam beribadah terkait dengan jiwa kita, itu biasanya di sini terkait dengan yaitu ala fi'lit ta'at wa ala tarkil ma'asi. Itu berjuang dalam melakukan ketaatan dan berjuang dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau berjuang mujahadatun nafs, maksudnya kita berjuang terkait dengan jiwa kita seseorang, dia biasanya terkait dengan dua hal, yaitu ala fi'lit ta'at, yaitu terkait dengan melakukan ketaatan kita harus berjuang. Seperti kita datang salat subuh berjamaah, ini butuh perjuangan. Nuntut ilmu butuh perjuangan. Ya, seperti itu. Haji butuh perjuangan. Umroh butuh perjuangan. Baca Quran butuh perjuangan. Infak butuh perjuangan. Ya. Dan ya di sini disebutkan wa'ada tarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kita meninggalkan ghibah butuh perjuangan. Biasanya mungkin ibu-ibu yang sering banyak bicara sama kalau lihat gosip, ya ngomong-ngomong akhirnya tahan, jangan sampai terucap. Ya. Kemudian menipu, dusta, tahan, jangan dusta, dan kita berjuang meninggalkan kemaksiatan. Ya, seperti itu. Jadi berjuang dalam melakukan ketaatan dan berjuang dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ya. Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku nyatakan peperangan kepadanya. Ya. Aku nyatakan peperangan kepadanya. Jadi siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka aku akan nyatakan perang kepadanya. Perang terhadapnya. Wah, kita kalau sudah perang sama Allah udah pasti kalah aja, Pak. Udah nyerah aja udah. Ya. Pasti nyerah aja. Allah. Ya. Seperti itu. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku telah wajibkan baginya. Jadi tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu ya, yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku terus-menerus ya mendekatkan diri kepadaku ya bin nawafil, dengan ya perkara-perkara yang sunnah, mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, ya sampai aku pun mencintainya, hingga aku pun mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang atau memukul. Wa rijlatul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, dan jika dia meminta kepadaku maka aku akan berikan kepadanya. Wa la in ista'adzani la'u'idhannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan di bayangan kita wali itu yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air, ya. Tapi wali itu siapa, jamaah? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam surat Yunus di ayat ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allah, ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada ya kesedihan. Maksudnya mereka tidak merasa khawatir dan mereka juga tidak merasa sedih. Ya, tidak khawatir dan juga tidak sedih. Terus
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Iman dan takwa. Apa makna iman? Al-imanu al-qaulu bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wal amalu bil jawarih. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, ya, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi tidak cukup beriman dengan lisan saja tanpa kita yakini apa yang kita ucapkan. Kemudian kita amalkan. Ya. Kita amal sehingga kata iman sering digandengkan dengan amalan. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Maksudnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi kalau dia beriman pasti dia beramal soleh. Ya, seperti itu jemaah. Dan takwa, ya, imtitsali awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, ini takwa. Ya, jadi mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan wali itu adalah, ya, dia enggak perlu sholat lagi, kemudian dia enggak perlu terkena beban syariat lagi. Nah, ini bukan wali jemaah. Wali itu terkena beban syariat, dia beriman dan dia bertakwa. Nah, syarat jadi wali di di firman Allah berikutnya, ketika Allah mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan peperangan terhadapnya. Siapa wali Allah? Allah sebutkan, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, ya, ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku, ya, mendekat kepadaku dengan sesuatu, ya, yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Jadi wali di sini yang pertama, dia melakukan perkara-perkara yang wajib jemaah. Ya, jadi kalau ada wali nggak sholat, ya gimana ceritanya, ini wali siapa? Ya. Makanya Allah katakan di sini, tidaklah hambaku, ya, mendekat kepadaku dengan sesuatu apa yang aku wajibkan, ya, dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya Allah lebih menyukai hamba, ya, ketika dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Jadi kalau seseorang dia telah mengerjakan perkara-perkara yang wajib, ya, mendekatkan dengan perkara-perkara wajib, ini syarat jadi wali. Ya, syarat jadi wali yang ini. Dia mengerjakan perkara-perkara yang, dan ini butuh perjuangan. Ya, ini butuh perjuangan. Makanya jamaah kita jangan salah prioritas. Ya, jadi Allah itu lebih mencintai perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Ya. Allah suka tidak jamaah, ya, kita melakukan sholat malam? Suka tidak? Suka, karena itu diantara apa? Alaikum bil qiyamul lail. Ya, hendaklah kalian melakukan sholat malam, hidupkan malam. Ya, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, suka sholat malam. Tapi Allah lebih suka lagi ketika seseorang hambanya mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh perkara yang diwajibkan. Jangan sampai kita sholat malam ngantuk-ngantuk sementara sholat subuh nggak sholat. Ya, paham jemaah? Ya. Ini yang lebih dicintai oleh Allah sebenarnya. Kita misalnya sholat tarawih 11 rakaat panjang-panjang, tapi sholat isanya bablas, ya. Seperti itu. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat menjadi wali dia melakukan pekerjaan atau melakukan amalan yang wajib. Karena tadi Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Itu wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, seperti itu. Ya. Dan syarat jadi wali yang dicintai oleh Allah adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan terus menerus hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, ini perkara-perkara sunnah,
sehingga aku pun mencintainya. Jadi kalau sudah berjuang melakukan perkara-perkara yang wajib, ya, kemudian dia berjuang melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka itu syarat menjadi wali. Ya, syarat menjadi wali. Ya, jadi melakukan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Ya, kalau Allah, ya, fa idza ahbabtuhu, ya, maka apabila aku telah mencintai hambaku, waliku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, yang digunakan untuk mendengar. Maksudnya Allah bimbing dia, pendengarannya tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Ya, Allah bimbing dia supaya matanya melihat kepada hal-hal yang baik-baik. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang atau untuk memukul. Ya, dibimbing tangannya tidak menyentuh, tidak memegang kecuali yang dihalalkan, yang dibolehkan. Ya, mohon maaf misalnya, ya, wali-wali Allah itu, ya, Allah membimbing tangannya tidak melakukan perkara-perkara ini. Mohon maaf jamaah, ya. Misalnya nggak mungkin dia ngerokok jamaah, ya, tidak mungkin ngerokok, ya. Kenapa? Karena Allah menjadi tangannya yang digunakan untuk dia memegang. Wali Allah merokok, sementara merokok ini perkara yang dua, kalau nggak haram makruh, ya, seperti itu. Jadi mohon maaf yang merokok nih, kalau mau jadi wali tinggalin rokok, ya, tinggalin rokok, seperti itu, ya. Jadi nggak mungkin wali itu melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walidillatul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dia bimbing kakinya, melangkahkan ke kaki-kakinya tempat-tempat yang baik, ya. Dibimbing wali-wali Allah ke tempat-tempat, ke masjid, ke tempat-tempat majelis ilmu dan yang lainnya, bukan ke tempat-tempat maksiat. Ya, wa in sa'alani a'taituhu, dan jika dia memohon meminta kepadaku maka niscaya aku kabulkan. Lihat. Di sini ada sa'il, ada mas'ul. Ada yang meminta, ya. Ada yang diminta, ada yang meminta. Ada yang diminta, ada yang meminta. Yang meminta siapa? Wali Allah, yaitu makhluk. Ya. Yang memberi siapa? Allah. Oleh karenanya wali-wali Allah itu butuh kepada Allah. Jadi bukan kita butuh kepada wali jemaah. Paham tidak jemaah? Ya, wali juga butuh kepada Allah. Jadi yang memberikan, ya, siapa? Allah, bukan wali jemaah. Ya. Jadi yang memberikan, jika kita meminta, yang memberikan adalah Allah. Makanya Allah katakan wa in sa'alani a'taituhu. Ya, jika, ya, dia memohon, meminta kepadaku maka aku akan berikan. Ya, jadi kita jangan minta-minta misalnya jamaah, ya, sama, ya, mohon maaf misalnya kuburan-kuburan yang diwalikan, yang dikeramatkan, kita minta sama Allah karena Allah yang memberi. Ya, seperti itu. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan jika dia minta perlindungan kepadaku maka aku akan beri perlindungan. Jadi kita mohon perlindungan kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Kepada Allah, bukan kepada selainnya. Karena yang dapat memberikan perlindungan siapa? Allah. Bukan penunggu gunung, bukan penunggu laut, bukan yang lainnya, tapi Allah. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya. Sudah habis waktunya jemaah? Sudah ya? Satu hadis lagi kita bacakan. Ya, hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Ya, dari Anas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi juga. Ya. Ya, qala, Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran." Ya. Ya, jika apabila hambaku mendekat, ya, mendekatkan diri kepadaku, ya, shibron, ilayya shibron, maksudnya mendekat diri kepadaku dengan sejengkal.
ya, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekatnya kepadanya dengan satu hasta. Jadi jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat satu hasta. Ini sejengkal shibron. Kalau dzira'an satu hasta semana jemaah? Satu hasta semana? Sini sampai sini. Ini disebut satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan apabila hambaku mendekat kepadaku dengan dzira'an, dengan sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya ba'an, satu depa. Satu depa itu segini. Ini yang disebut ba'an atau satu depa. Dua tangan seperti ini. Wa idza atani yamsi ataitu harwalah. Dan apabila ya hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan berjalan cepat. Ya, berlari-lari kecil. Maksud daripada syarah hadis ini adalah, kata para ulama, maksudnya jika kita mendekat kepada Allah, berjuang ya kepada Allah sejengkal, maka Allah akan lebih. Ya. Allah akan beli, Allah akan lebih. Ya, maka kita disuruh berjuang, pasti berdobel-dobel. Kemudian kata para ulama di sini, ya, maksud daripada Allah dekat, kemudian lebih dekat kepada hambanya, syur'atu mujazah, yaitu cepatnya balasan Allah terhadap hambanya. Jadi kalau kita melakukan hal demikian, berjuang melakukan amalan, maka Allah lebih cepat lagi balasannya. Ya, kalau kita mendekat, Allah lebih cepat lagi mendekat kepada kita. Jadi di sini disebut syur'atu mujazah, yaitu maksudnya cepatnya balasan Allah terhadap ya balasan-balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi maksudnya cepatnya Allah dalam membalas kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, berjuang melakukan kebaikan, maka Allah cepat membalasnya. Ya, Allah lebih cepat. Ya, ini maksud daripada Allah lebih dekat. Ya, Allah kita dekat. Ya, sehasta Allah dekat. Sejengkal Allah dekat dengan kita sehasta. Kita mendekat dengan sehasta, Allah mendekat dengan ba'an, satu depa. Ya. Kalau kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekati kita dengan cara berlari dan lari kecil. Ini maksudnya syur'atu mujazah. Ya. Jadi berjuang melakukan kebaikan-kebaikan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, wallahu taala bissawab. Mungkin sebelum kita tutup, saya bacakan ya pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah menyebarkan ilmu dunia yang bermanfaat termasuk bagian dari mujahadah? Karena dengan perkembangan teknologi sekarang terlihat ada celah yang perlu dimanfaatkan. Na'am, barakallahu fiik. Iya, dia termasuk daripada berjuang. Tadi ya, kalau itu apalagi manfaat kepada manusia secara umum, jemaah. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dia berjuang walaupun dalam urusan dunia, dalam perkara-perkara yang mungkin sunnah mubah, dia berjuang dalam itu. Apalagi niatnya demi kebaikan, maslahat untuk umat. Ya, ini termasuk daripada mujahadah, ya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang membuat fasilitas belajar virtual yang dilengkapi dengan visual yang indah tapi halal? Ya bagus ya mah. Ya, jadi memudahkan orang dalam proses belajar. Ya, ini bagus, tidak masalah seperti itu. Apalagi sekarang zaman penuh dengan kecanggihan teknologi. Ya, kita harus dalam urusan dunia kita harus bahasanya mengupgrade lah. Ya, guru-guru jamaah. Kalau kita dulu sekolah ada kurikulum kita KTSP misalnya. Ini kan lagi sedikit perbincangan masalah kurikulum nih. Ya, Menteri Pendidikan kita dari Muhammadiyah, alhamdulillah, Profesor Abdul Mukti. Ya,
apakah kurikulum ya dikembalikan kepada kurikulum sebelumnya? Ada Kurtilas, kurikulum 2013, ada KTSP sebelumnya. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka. Ya, maksudnya saya mau bilang dalam urusan dunia terkait dengan misal contoh ini dengan pendidikan misalnya, guru-guru misalnya yang dulu ngajar sebelum KTSP itu ngajarnya masih mungkin begini. Nah, sekarang perkembangan teknologi, anak-anak sudah beda perkembangannya. Kalau kita ngajar masih metode yang lama, ya anak-anak susah masuknya. Tahun misalnya 80, ya kan ada kan masih kan? Ada guru-guru yang belum pensiun yang sudah tua. Ya, kemudian dia ngajar di kelas. Ya ngajarnya begitu-begitu aja, nggak ada inovasi, nggak mengupgrade skillnya. Ya, dia akan tertinggal dengan apa? Perkembangan teknologi. Dia nggak bisa lagi. Aduh, saya nggak bisa nih, gimana masukin datanya ke komputer, nggak bisa. Ini nggak bisa. Maka perlu jemaah. Ya, oleh karenanya ya terkait dengan fasilitas belajar virtual yang dilengkapi dengan visual, ya intinya ya fasilitas ini tidak mengandung ya hal-hal yang diharamkan. Intinya perkara-perkara yang mubah maka ini dibolehkan jemaah. Wallahu taala bisawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.